calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, akan melakukan coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya yaitu Sri Windawati SDN Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, dan saya Tuti Haryati dari SDN Larahan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dan saya Triwulandari dari SDN Pasir Banen, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian Ibu hari ini, baik Ibu menjadi coach terhadap coachingnya. Nah, nanti saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum ya Bu ya? Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Jadi antaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pertama adalah presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya baik. Kemudian pertanyaan kedua ya Bu ya, potensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Ya. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, pertanyaannya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari mengatasi permasalahannya Bu. Ya baik, mungkin observasi saya cukupkan dulu ya Bu ya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya nanti ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Hari ini baik sekali. Ada yang saya bisa bantu Ibu? Ada Bu, saya ingin ngobrol ya sama Ibu terkait pembelajaran saya di kelas mungkin ya Bu. Tentu boleh Bu. Kebetulan saya sedang menggang waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu perbincangkan dengan saya? Saya ingin menemukan solusi ya Bu ya, permasalahan yang selama ini mungkin terjadi di dalam pembelajaran saya di dalam kelas. Gambaran harusnya terus apa yang harus saya lakukan gitu Bu. Memangnya ada masalah apa Ibu Sri? Jadi begini ya Bu ya, ada salah satu siswa di kelas saya yang apabila ketika dia belajar dia tidak begitu semangat untuk belajar, tugas pun jarang dilakukan, dan itu yang membuat saya pusing ya Bu ya, dengan salah satu siswa itu gitu. Baik. Tadi Ibu Sri bilang ada satu siswa ya yang tidak semangat dan bahkan tidak mengerjakan tugas gitu ya Bu ya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Tentunya sudah Bu, saya sudah memanggil siswa tersebut, kemudian juga saya menanyakan kepada siswa tersebut apa penyebab masalahnya, kenapa dia sampai tugas terbengkalai dan bahkan tidak fokus untuk belajar. Lalu dari pengamatan Ibu Sri, mengapa dia tidak
dan bahkan berdasarkan pengamatan saya dia jadi malas mengikuti pelajaran tersebut, Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu sering harapkan yang ada pada diri siswa tersebut? Yang saya harapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya, Bu, sama dengan murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Sri lakukan untuk meningkatkan memotivasi belajar murid tersebut? Iya, berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk siswa tersebut sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi yang saya akan lakukan di sini adalah tentunya menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid melalui ICT ataupun dengan media pembelajaran yang menarik untuk siswa seperti itu. Baiklah Bu. Apakah ada kira-kira metode yang berhasil Ibu lakukan di kelas gitu Bu? Kalau menurut saya sudah ada ya Bu ya. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan siswa secara langsung dengan pesan berantai tadi yang sudah saya ungkapkan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai dengan pembelajaran yang hasilnya seluruh siswa ini alhamdulillah Bu, siswa tersebut berjalan dengan baik bahkan sesuai yang diharapkan. Luar biasa Ibu Sri. Jika kita ranting itu 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan metode ini untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya rating itu sekitar 8 hingga 9 ya Bu ya. Baiklah. Selanjutnya apa saja yang akan Ibu Sri lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang sudah tadi saya katakan kepada Ibu, pesan berantai ya Bu ya, pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik tentunya seperti pesannya tadi dan serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid yang berbaik dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran baik dari seluruh murid ini dapat mengikuti dan juga kemudian sangat bermanfaat bagi saya sendiri seperti itu. Baiklah. Siapa yang akan bisa membantu Ibu Sri dalam menyusun maupun merencanakan tersebut? Yang tentunya saya ini tidak sendiri ya Bu dalam menyusun rencana ini. Saya didampingi oleh kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa juga saya selalu mengkomunikasikan dengan orang tua murid atau orang tua siswa terkait pembelajaran ini. Kira-kira berapa lama Ibu Sri waktu untuk melakukan itu? Saya kira saya tidak perlu cukup lama ya Bu yang kemudian esok atau lusa saya sudah bisa segera menyederhanakan hal ini bisa dilakukan di dalam kelas. Sepertinya secepatnya ya Bu ya, akan saya terapkan agar murid tersebut berarti ya Ibu Sri ya, cepat seperti itu. Kemudian Ibu Sri komitmen seperti apa yang Ibu Sri akan lakukan agar semua ini berjalan dengan baik? Kalau komitmen ya Bu ya, saya akan terus konsisten dengan semuanya, terus menerus dengan belajar, mengupdate segala informasi yang pernah saya punya, kemudian juga berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lainnya, dan juga berbagi praktik baik. Selain itu kan sekarang sudah adanya PMM ya Bu, bermunculan semacam multikarya atau video pembelajaran. Saya akan terus mengupdate di PMM untuk pembelajaran materinya. Mungkin seperti itu. Iya. Baik Bu Sri, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau dukungan dari pihak lain ya tentunya sudah ada sarana dan prasarana ya Bu ya, dan mobil sudah saya dapatkan dari sekolah di sini, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Hanya saja mungkin ada perasaan dari internal atau dari diri saya sendiri, yaitu saya kurang konsisten untuk menjalannya mungkin seperti itu. Baiklah Ibu Sri, semoga rencana ini berjalan dengan lancar. Baik Ibu, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Sri. Iya Ibu, betul. Ya,
terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan. Saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Ya, baik Bu. Nah, menurut saya sebagai seorang observer tadi proses coaching hampir sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga